Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyatakan misteri kasih-Mu kepada kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Semoga hidup kami memperlihatkan bakti setia kami kepada sabdanya yang membawa kehidupan dan kebebasan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menyampaikan firman kebenaran tentang kesetiaan seorang hamba dengan mengambil perumpamaan kesetiaan kepada Mamon dan kesetiaan kepada Allah, atau kesetiaan kepada dua tuan, Yesus mengingatkan para murid dan pendengar-pendengarnya supaya setia hanya kepada seseorang, setia hanya kepada sesuatu yang dapat mendatangkan sukacita dan keselamatan. Yesus menasihati dan mengingatkan para murid bahwa tidak mungkin sekaligus mengasihi Allah, setia kepada Allah, dan mengasihi Mamon, setia kepada sesuatu yang mendatangkan, menyediakan Mamon itu. Yesus mengingatkan para murid supaya hanya setia kepada Allah, hanya mengasihi Allah dengan sepenuhnya, dengan setulus hati. Ketika menyampaikan firman kebenaran ini,
Orang-orang Farisi yang mendengarnya kemudian mencemooh Yesus. Lalu Yesus mengingatkan mereka, menegur mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masing-masing memiliki tugas, memiliki tanggung jawab dalam seluruh hidup kita, di mana saja kita berada. Kepada kita diberikan pekerjaan, kepada kita diberikan tanggung jawab, dan pada saat-saat tertentu kita mungkin bersikap seperti orang-orang Farisi yang mencari pembenaran dengan mencemooh orang lain, membelah diri dengan menyalahkan orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita tidak bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan kita, seringkali kita melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, mencemooh orang lain atas kesalahan yang kita lakukan sendiri. Yesus mengingatkan kita hari ini supaya setia dalam tugas dan tanggung jawab kita, tetapi jujur dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Tidak mudah mencemooh orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain sambil membenarkan diri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sebagai murid-murid Yesus, lebih-lebih sebagai anak-anak Allah, kita diajak hari ini untuk setia kepada Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, dan dalam hidup kita, kita harus bertanggung jawab, setia menjalankan pekerjaan, tugas yang dipercayakan kepada kita, dan bersikap jujur dalam pekerjaan-pekerjaan karya pelayanan-pelayanan kita. Kita diajak untuk menyadari sejauh mana kita sudah bersikap jujur, sejauh mana kita sudah setia dalam tanggung jawab kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dan terus berusaha supaya tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dapat kita laksanakan dengan penuh kesetiaan dan kita kerjakan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Semoga kita dalam hidup kita mampu untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Yesus bagi kita tanpa menyalahkan orang lain, tanpa membebani orang lain, tanpa mencemooh orang lain. Sebab Tuhan memperhatikan seluruh hidup kita, sebab Tuhan memperhatikan dan mengetahui hati dan pikiran kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita dalam seluruh pekerjaan kita, di mana saja kita berada. Semoga kita setia dan jujur dalam pekerjaan-pekerjaan kita karena rahmat dari Allah sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pekerjaan, atas tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu, rahmat-Mu bagi kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh kejujuran. Semoga kami tidak mudah untuk mencemooh orang lain. Semoga kami tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Semoga kami tidak mudah untuk membenarkan diri sambil menyalahkan dan menuduh orang lain. Semoga rahmat-Mu menyertai kami, sehingga kami bersikap bijaksana
dengan selalu setia dan jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.